Selamat pagi. Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 4 DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengkaji kembali terkait kebijakan terkait ekspor pasir laut yang dinilai memiliki dampak luas terutama terhadap masyarakat sekitar. Presiden Joko Widodo telah membuka keran ekspor pasir laut dengan mengeluarkan PP tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Anggota Komisi 4 DPR RI mengkritisi kebijakan tersebut karena berpotensi merusak keseimbangan alam. Sulaiman Hamzah mengkritisi dibukanya keran ekspor pasir laut dengan alasan sedimen perlu dilihat secara cermat karena dampaknya akan sangat luas terutama terhadap masyarakat sekitar maupun pulau-pulau kecil yang berpotensi habis setelah dieksploitasi pasirnya. Apalagi dalam PP tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, hasil dan lokasi sedimentasi tidak didefinisikan secara jelas. Di sisi lain, implementasi ekspor pasir laut rawan akan manipulasi dan pelanggaran. Izin yang sudah diberikan itu akan berdampak kepada masalah lingkungan. Nah, sekalipun itu dengan alasan normalisasi, katakan begitu, selain mengeksploitasi hasilnya, tetapi juga menormalisasi sedimen yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Dan karena itu maka perlu ada dilakukan AMDAL terlebih dahulu. Begitu juga perizinan yang keluar ini kan selain dia memenuhi syarat AMDAL, tetapi juga perlu ada keterlibatan instansi terkait. Karena eksploitasi ini kan dampaknya akan sangat luas begitu. Dengan adanya PP tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, kebijakan ekspor pasir laut berlaku mulai 15 Mei 2023. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI menilai pengembangan sumber daya manusia yang unggul merupakan hal yang penting untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPR RI berharap rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 ini dapat diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia. DPR RI telah menerima penyampaian pemerintah tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024 yang menandakan rangkaian pembahasan RAPBN akan dimulai. Anggota Badan Anggaran DPR RI menekankan RAPBN tahun 2024 bisa membangun dan mengembangkan SDM yang unggul. Muhammad Kadafi menilai pengembangan SDM yang unggul merupakan hal penting sebagai upaya peningkatan ekonomi untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Dengan kebijakan RAPBN yang berfokus pada peningkatan SDM, diharapkan bisa membawa Indonesia masuk dalam 5 besar PDB terbanyak di dunia. Bisa memberikan investasi untuk anak muda penerus bangsa ke depan. Bagaimana investasi SDM sebesar-besarnya. Kita dorong anak-anak muda bisa kreatif, kemudian juga mereka tentunya kita harus merubah mindsetnya. Jangan lagi mereka ingin jadi karyawan, tetapi harus bisa merubah mindsetnya menjadi seorang entrepreneur atau menjadi juragan. Tentunya program-program yang masif untuk anak muda, kemudian juga program-program bantuan investasi untuk anak-anak muda. Ya jangan sampai sulit mereka dalam mengakses permodalan untuk bisa mengembangkan naik kelas mereka yang tadinya usahanya misalnya mikro jadi ke kecil, yang kecil bisa jadi menengah, yang menengah bisa naik. Muhammad Kadafi menambahkan masifnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri memacu lajunya pertumbuhan ekonomi nasional sehingga target pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,7% pada tahun 2024 diprediksi bisa tercapai. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Agama atas tambahan kuota jemaah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI berharap kuota haji tambahan dapat dioptimalkan dan juga diprioritaskan bagi calon jemaah haji yang berusia lanjut. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Agama atas tambahan kuota jemaah pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Kemenak diminta bijak dalam membagikan kuota haji ke setiap provinsi. Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebanyak 8.000 jemaah haji Indonesia untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Anggota Komisi 8 DPR RI Iskan Kolbalubis berharap kuota haji tambahan ini dapat dioptimalkan dan diprioritaskan bagi calon jemaah haji yang berusia lanjut. Jadi lansia nanti itu juga diantri lagi. Mungkin sekarang ada yang 100-an, 90, mungkin yang 70 mungkin belum dapat giliran. Jadi walaupun lansia ada kriterianya juga, diutamakan yang lebih tua dan yang lebih lama. Itu sudah ada di algoritmanya sudah ada seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengungkapkan, Kementerian Agama harus memperhatikan aspek kesehatan para calon jamaah haji agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan khusyuk. Kondisi cuaca panas di Arab Saudi harus diantisipasi oleh Kemenak agar calon jamaah haji tidak sakit dan tidak kesulitan beribadah. Cuaca panas yang ekstrim ini tentu saja dehidrasi yang paling utama. Nah, ini yang nantinya harus terus diserukan agar supaya jamaah tidak malas untuk minum sehingga tidak lemas. Dan juga dianjurkan untuk sekedar membawa apakah kipas kecil atau tipas gitu ya untuk sedikit mendinginkan mereka agar supaya tidak terlalu panas dan akhirnya drop. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Guna menyelesaikan permasalahan terkait penutupan serta pencabutan izin operasional sejumlah perguruan tinggi di sejumlah wilayah, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah segera membentuk tim khusus. Kemendikbudristek resmi menutup dan mencabut izin operasional 23 perguruan tinggi swasta di sejumlah wilayah. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek untuk membentuk tim khusus mendalami permasalahan ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyayangkan adanya sejumlah perguruan tinggi yang ditutup akibat jual beli ijazah. Pemberlakuan pembelajaran jarak jauh menjadi faktor penyebab jual beli ijazah. Untuk itu perlu pembenahan regulasi di Kemendikbudristek terkait pembelajaran jarak jauh. Harus ada pembenahan dari sisi regulasi. Maraknya itu karena ada kondisi COVID, kemudian sekarang ada yang mempertahankan, dan akhirnya kita tidak tahu mana yang otentik, mana yang betul-betul ada pembelajaran betul-betul atau tidak. Jadi Kemendikbudristek harus membuat tim kalau ternyata memang banyak, karena ini tugas kita bersama. Amanatnya kan bukan mencari ijazah, amanatnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid prihatin dengan kasus penutupan sejumlah perguruan tinggi. Lemahnya pengawasan dari Kemendikbudristek memungkinkan adanya praktik-praktik jual beli ijazah dan penyelewengan dana KIP. Satu sisi prihatin karena ada penutupan, dan yang kedua prihatin memang ada fakta-fakta ya
perguruan tinggi yang menjual ijazah penggunaan KIP yang tidak tepat, ya, ada penyelewengan. Bukan hanya melanggar kebijakan dari menteri, tapi juga sudah menjadi tindakan kriminal begitu. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, agar memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, Komisi 11 DPR RI berharap arah kebijakan fiskal pemerintah dapat berjalan efektif dan diarahkan pada proyek strategis. Anggota Komisi 11 DPR RI mendukung arah kebijakan fiskal pemerintah diantaranya dengan meningkatkan tax ratio, menekan defisit dan meningkatkan kualitas belanja APBN. Menanggapi arah kebijakan fiskal APBN 2024, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mendorong agar defisit APBN dapat terkendali dengan menekan hutang luar negeri. Besarnya hutang yang dimiliki Indonesia harus diikuti dengan kebijakan fiskal. Untuk itu, peralihan dari NPWP ke NIK sebagai nomor pokok wajib pajak diharapkan efektif dalam meningkatkan tax ratio. Arah kebijakan fiskal dimanapun dan kapanpun itu sebenarnya sederhana. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Itu berarti meningkatkan tax ratio. Karena di Indonesia tax ratio kurang lebih 10%, sementara negara-negara setara dengan Indonesia kurang lebih 14-16%. Kemudian yang kedua, bagaimana menekan defisit. Nah, untuk menekan defisit ini berarti nanti implikasinya kan menekan utang luar negeri. Nah, yang ketiga meningkatkan kualitas belanja. Bagaimana belanja-belanja APBN tidak mengalami kebocoran dan benar-benar pada kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek strategis yang memiliki dampak kemanfaatan besar untuk masyarakat. Lebih lanjut, Hendrawan mendorong agar belanja APBN dapat berjalan efektif dan diarahkan pada proyek strategis yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat. Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR RI, Menteri Keuangan menyampaikan arah kebijakan optimalisasi perpajakan tahun 2024 akan didukung sistem inti perpajakan atau core tax system. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPR RI. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama dengan DPR hingga nantinya ditetapkan melalui undang-undang. Peraturan pembahasannya termaktub dalam Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Nah, pemirsa, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan usulan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN
tahun anggaran 2024 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%, laju inflasi 1,5% sampai 3,5%, serta beberapa target ekonomi lainnya. Dan DPR RI tentunya berharap sejumlah proyek strategis nasional era Presiden Jokowi dapat tuntas di RAPBN 2024, yang merupakan RAPBN terakhir pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Arah kebijakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, tertuang beberapa sasaran ekonomi untuk tahun 2024. Di antaranya, mengenai pertumbuhan ekonomi yang diusulkan dalam rentang 5,3% hingga 5,7%. Laju inflasi dipatok dengan kisaran 1,5% sampai 3,5%. Serta beberapa target ekonomi lain terkait nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak mentah, serta jumlah lifting migas. Berbagai fraksi di DPR RI memberikan sorotan terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Target pemerintah dinilai sudah realistis. Hanya saja, arah kebijakan ekonomi perlu lebih menyasar pada rakyat kecil. Seperti memprioritaskan sektor pertanian dan UMKM yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi saat pandemi melanda. Nah, pengalaman kita di tengah situasi COVID sekalipun, gitu ya, kita mampu memanage situasi sulit itu, dan kemudian tentu saja UKM mendapat perhatian besar yang kita berharap ke depan juga akan menjadi satu fokus perhatian pemerintah, karena bagaimanapun ketahanan UKM itu sudah teruji lebih mampu dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan bahkan gejolak yang ada. Tapi berbagai sektor-sektor lain tentu saja itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan, tentu termasuk dari sisi sumber daya alam yang kita punya sangat begitu besar. Lebih lanjut, Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah menimbang kembali urgensi dari kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan. Mulai dari kebijakan subsidi listrik yang kurang berpihak pada rakyat jelata, hingga gelontoran dana raksasa untuk membangun IKN. Anggaran itu seharusnya bisa dialokasikan untuk mengurangi utang negara serta menekan angka kemiskinan. Nggak mau kita mewariskan generasi penerus kita gunung utang yang luar biasa, itu pertama. Kedua, banyak permasalahan terkait dengan ekonomi yang kita rasakan selama ini di Indonesia, itu betul. Tapi jawaban yang dikasih itu benar-benar harus bisa berorientasi kepada program kerja yang ditujukan kepada rakyat miskin, rakyat kecil, pada wong cilik, bukan justru memberikan subsidi kepada orang-orang yang mampu untuk memberi mobil listrik. Nah, ini hal-hal yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Tapi tentu masih banyak lagi yang kita bisa sampaikan, dan pembahasan anggaran untuk tahun depan masih akan berlangsung. Panja-panja akan dibentuk, dan ini momen yang sangat bagus, sangat strategis. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2024 yang disusun bersama DPR merupakan RAPBN terakhir pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tak heran bila anggota Dewan menginginkan sejumlah proyek strategis nasional era Presiden Jokowi dapat tuntas di RAPBN 2024. Ini terutama program-program proyek strategi nasional yang sekarang akan dikebut ya, di bidang infrastruktur dan sarana-sarana lainnya, ini akan terrealisasi. Dan ini kami dari Badan Anggaran juga DPR secara keseluruhan akan memberikan dukungan secara penuh. Insya Allah semua program-program yang sudah dirancang itu di dalam KMP PKF ini akan terlaksana dengan baik.
Jadi tahun 2024 itu kita harapkan tuntas semua jalan-jalan nasional yang ada di Sumatera. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengapresiasi segenap pandangan berbagai fraksi DPR terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Peningkatan kualitas belanja negara akan dilakukan dengan aspek efisiensi untuk kebutuhan dasar dan program prioritas, seperti pengentasan kemiskinan dan masalah gizi buruk. Penguatan efektivitas kebijakan fiskal memang perlu dijaga, mengingat APBN punya peran penting sebagai instrumen peredam gejolak dan ketidakpastian kondisi ekonomi dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Alfat mau nanya nih, Ya. kamu tahu nggak Danau Toba? Tahu sih, cuman belum pernah ke sana nih Elisa. Nah, tapi tahu ya? Tahu. Nah, memang pemirsa, Danau Toba ini mungkin sudah awam dan dikenal banyak masyarakat Indonesia khususnya, karena ini menjadi salah satu ikon pariwisata di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ngomongin Sumatera Utara nih, Elisa kan juga berasal dari Sumatera Utara. Nah, Betul. bisa spill sedikit ini terkait dengan Danau Toba? Danau Toba ini bagus banget. Ini juga terkenal sampai mancanegara, salah satu destinasi wisata untuk turis asing tentunya. Jangan dihabiskan ya Lisa, karena setelah ini pemirsa kami akan kulas dalam segmen Intips berikut ini. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Nah, tadi kita udah membahas terkait dengan Danau Toba ya, Alfat. Nah, tadi Alfat udah nanya nih, kira-kira apa yang terbesit kalau kita berbicara soal Danau Toba? Ya, apa tuh, El? Tentunya pertama Provinsi Sumatera Utara. Dan juga tentang legenda Pulau Samosir yang menjadi salah satu legenda masyarakat yang mungkin kita waktu kecil pernah dibacain legendanya ya, Alfat ya? Iya, juga masih sedikit-sedikit ingat ya, Elisa. Dan pemirsa, selain juga terkenal akan legenda masyarakatnya, ternyata Danau Toba ini termasuk ke dalam danau terbesar di Indonesia dan juga Asia Tenggara loh, Elisa. Wow, memang banyak sekali keunikan dan keistimewaan lainnya tentunya bisa kita dapatin di Danau Toba, dan tentu kita berharap
Alfat nanti bisa datang ke Danau Toba ya? Amin. Nah, kali ini kita lihat dulu informasinya pemirsa. Kita jalan-jalan ke Danau Toba dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Danau Toba, danau yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Ya, danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara ini menjadi salah satu ikon pariwisata yang terus dipromosikan pemerintah Indonesia. Wilayah Danau Toba yang subur membuat Danau Toba kaya dengan khasanah budaya. Suku Batak, salah satu suku terbesar di Indonesia, menjadi satu-satunya suku yang bermukim di sekitar Danau Toba. Kepercayaan dan budaya suku Batak memperkaya Danau Toba hingga ke kancah internasional. Tradisi yang kaya menjadikan suku Batak sangat menarik untuk dikenal dan dipelajari. Di Indonesia, suku Batak banyak dikenal karena banyak menelurkan advokat atau pengacara kondang di Indonesia. Tak ayal, saking luasnya danau air tawar ini, baru-baru ini Danau Toba dipilih menjadi lokasi ajang kejuaraan dunia perahu motor atau F1 Powerboat World Championship 2023. Di balik keindahannya, ternyata ada berbagai fakta menarik Danau Toba loh Sobat Intips. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa fakta unik tentang Danau Toba. Dilansir dari World Atlas, Danau Toba terbentuk dari letusan Gunung Toba sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Letusannya setara dengan 8,0 Volcanic Explosivity Index yang digambarkan sebagai letusan supervulkanologi. Letusan tersebut memuntahkan 1.000 km kubik material letusan dengan ketinggian letusan mencapai 50 km. Letusan ini mencapai ke lapisan toposfer dan stratosfer bumi hingga membuat bumi menjadi gelap dan mengubah iklim di dunia. Terdapat cerita rakyat yang cukup populer di kalangan masyarakat sekitar Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang pria bernama Toba yang sedang menangkap ikan di sungai. Ikan tersebut berubah menjadi perempuan cantik yang kemudian dinikahi oleh Toba. Namun, sang perempuan tersebut memberikan syarat kepada Toba sebelum menikahinya untuk tidak menceritakan kepada siapapun mengenai asal-usulnya. Kedalaman Danau Toba mencapai 500 meter lebih. Namun pemirsa, karena Danau Toba merupakan kawah yang terletak menjulang tinggi di atas pegunungan, muka air Danau Toba sudah berada di ketinggian 904 meter di atas permukaan laut. Diketahui bahwa di tengah Danau Toba terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada di Kabupaten Samosir yang baru saja dimekarkan tahun 2003 bekas Kabupaten Toba Samosir. Mengutip dari indonesia.go.id, Pulau Samosir ini memiliki luas sekitar 63.000 hektar atau kurang lebih 640 km persegi. Perbedaan luasnya dengan Singapura tak terlampau jauh, sekitar 9 km persegi karena Singapura luasnya kurang lebih 72.150 hektar. Sebelum menjadi wilayah otonom tersendiri, Pulau Samosir masuk ke dalam Kabupaten Toba Samosir, namun dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Samosir. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, danau yang terletak di Sumatera Utara tersebut memiliki luas mencapai 112.790 hektar. Panjang danau berukuran sekitar 100 km dengan lebar sekitar 30 km. Selain itu, tingkat kedalamannya pun sekitar 505 meter atau 1.657 kaki. Selain menjadi danau terbesar di Indonesia, Danau Toba pun dinobatkan menjadi danau vulkanik paling besar di dunia. Itulah beberapa ulasan fakta menarik tentang Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO. Yuk Sobat Intips, berlibur ke Danau Toba!
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 6 Juni 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 9 yang akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan, membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga tahun 2024. Dan dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada forum legislasi dengan tema RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak serta tantangan generasi unggul. Tentunya masih ada sejumlah program dan agenda dari DPR RI lainnya pemirsa yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba bersama rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.